Bagi komunitas anak teknik yang sedang mengenyam pendidikan di bangku kuliah, barangkali bakal susah menerima kenyataan bahwa risetnya anak ekonomi lebih kompleks dibandingkan dengan risetnya anak teknik. Puluhan tahun sudah ahli teknik dan ilmu lingkungan mencoba meyakinkan para pemimpin dunia supaya lebih peduli pada pengembangan renewable energy demi kemaslahatan penduduk bumi. Sejak tahun 1960-an, para pakar antardisiplin ilmu mulai membahas isu lingkungan dengan cara mengintegrasikan hasil studi di bidang fisika, biologi, ekologi, kimia, zoologi, mineralogi, limnologi, geologi, geofisika, dan ilmu tanah. Yang semua ilmu tersebut konon adalah makanannya anak IPA. Sudah pasti bukan mainannya anak IPS semasa SMA dulu. Pembahasan antar disiplin ilmu itu bertujuan untuk mencari solusi mengenai permasalahan lingkungan sebagai akibat dari industrialisasi. Dipelopori oleh Rachel Carson, ahli biologi kelautan, penulis buku Silent Spring yang dipublikasikan pada tahun 1962, di mana di situ diulas tentang dampak buruk pestisida bagi ekosistem, dan ternyata berhasil membuat publik Amerika Serikat ketika itu menjadi sadar akan arti pelestarian lingkungan hidup. Mulai saat itulah gerakan environmentalisme didengungkan, kemudian berkembang menjadi filosofi, ideologi, dan gerakan sosial yang luas mengenai masalah konservasi lingkungan dan peningkatan kesehatan lingkungan hidup. Pemerintah Amerika Serikat akhirnya pada tahun 1970 membentuk Environmental Protection Agency atau EPA yang bertugas untuk melakukan riset dan kajian lingkungan hidup serta memasukkannya dalam kurikulum sekolah. Kemudian gerakan environmentalisme mulai menyebar ke seluruh dunia. Pembahasan dalam ilmu lingkungan pun semakin luas. Topik seperti energi alternatif, perubahan iklim, manajemen sumber daya alam, serta perencanaan wilayah mulai menjadi bagian dari isu lingkungan hidup. Khusus untuk energi alternatif, awalnya dibahas hanya karena khawatir akan kehabisan sumber energi fosil, sehingga harus ditemukan sumber energi lain sesegera mungkin. Seiring waktu ternyata teknologi oil and gas serta penambangan batu bara semakin mapan, membuat kebanyakan pelaku industri tak lagi khawatir kehabisan sumber energi fosil ini. Tak pelak lagi, kemapanan teknologi energi fosil itu berdampak buruk bagi pengembangan energi alternatif. Posisi energi alternatif selalu dalam keadaan lemah, sehingga bisa dikatakan bahwa energi fosil adalah alternatif pengganti energi alternatif. Lucu sekali rasanya. Kemudian muncul era 90-an, di mana topik perubahan iklim menjadi hangat dibicarakan. Seiring dengan penggunaan model simulasi dengan bantuan komputer, para ahli akhirnya membuat konsensus bahwa teori Milankovitch mengenai zaman es terbukti benar. Artinya, emisi karbon diyakini sebagai penyebab utama pemanasan global, yang telah diketahui bahwa kontributor utama emisi karbon adalah pembangkit listrik
dan kendaraan bermotor yang menggunakan energi fosil. Tapi sekuat apapun para ahli lingkungan berkoar-koar tentang bahaya pemanasan global, ternyata tak mampu menggugah hati para pemangku kepentingan di dunia pemerintahan, apalagi dunia industri, untuk supaya berbuat lebih banyak. Buktinya, pengembangan energi alternatif yang teknologinya sudah mapan seperti geothermal pun seringkali terkendala dengan regulasi yang memihak setengah hati. Di samping tentu saja juga ada kendala teknis tertentu yang akan semakin memperburuk citra geothermal ketika dipolitisasi. Alasan klisenya adalah dengan membuat gambaran bahwa investasi geothermal mahal, balik modalnya lama, dan membuat pemerintah terbeban karena harus memberikan subsidi dalam jangka waktu yang panjang, serta mengganggu mekanisme pasar. Kondisi ini berlanjut hingga muncul seniornya anak IPS waktu orang tua kita masih sekolah SMA dulu, yaitu seorang profesor ekonomi lulusan Newfield College, Oxford, bernama Nicholas Stern. Pada tahun 2006, Profesor Stern menerbitkan sebuah review mengenai pandangan ilmu ekonomi terhadap isu perubahan iklim. Menjadikan studi yang dilakukan oleh Stern sebagai studi yang paling komprehensif. Berhasil mempertemukan penemuan dari segala disiplin ilmu pada suatu titik kesimpulan, yaitu membuktikan bahwa perubahan iklim itu akan berdampak buruk pada perekonomian global. Temuan Stern membuka babak baru bagi isu perubahan iklim. Bukan lagi sekedar isu lingkungan, tapi sudah menjadi isu ekonomi. Dengan menawarkan pilihan rasional bagi pemangku kebijakan, yaitu pertama, apakah membiarkan emisi karbon seperti apa adanya, namun berpotensi membuat pertumbuhan ekonomi dunia atau GDP menjadi minus 10% pada tahun 2050? Atau pilihan kedua, melakukan intervensi dalam dunia bisnis yang intervensi ini diharapkan mampu menyelamatkan pertumbuhan ekonomi dengan biaya yang hanya sebesar 1% GDP saja. Untuk lebih jelasnya, mari sama-sama kita perhatikan ilustrasi berikut. Stern Review menjadikan temuan sebelumnya dari riset para ahli lingkungan hidup mengenai perkiraan dampak perubahan iklim pada beberapa hal. Pertama, yang berkenaan dengan ketahanan pangan, di mana kenaikan temperatur global hingga sebesar 3 derajat Celcius boleh jadi berdampak positif bagi produksi pertanian di beberapa dataran tinggi. Namun kenaikan melebihi 3 derajat Celcius akan membuat banyak daerah pertanian menjadi gagal panen akibat kekeringan dan kemarau panjang. Kedua, menyangkut sumber daya air, yang mana kenaikan 2 derajat Celcius sudah mengganggu ketersediaan air bersih di beberapa area subtropis. Bila terjadi kenaikan 4 derajat Celcius, maka wilayah Afrika bagian selatan dan cekungan Mediterania akan kehilangan sumber air bersihnya. Dan kota-kota besar dunia akan tenggelam bila kenaikan temperatur global mencapai 6 derajat Celcius. Ketiga, berkenaan dengan ekosistem, di mana dikhawatirkan terjadi kerusakan parah pada terumbu karang bila temperatur global naik hanya 2 derajat Celcius saja.
yang berakibat pada kepunahan ratusan spesies hewan dan tumbuhan baik di darat maupun lautan. Keempat, yang berhubungan dengan cuaca ekstrim, di mana kenaikan temperatur global akan mengubah siklus musim yang selama ini kita pelajari. Meningkatkan intensitas terjadinya angin topan, puting beliung, banjir bandang, dan bahkan mengubah sebagian wilayah gurun pasir menjadi memiliki musim salju yang panjang. Kelima, yang merupakan hasil kolaborasi dari masalah ketahanan pangan, sumber daya air, ekosistem, dan cuaca ekstrim, membuat penduduk dunia akan menyaksikan perubahan tiba-tiba pada bentang alam akibat dari bencana-bencana yang terus-menerus terjadi tanpa bisa diprediksi sebelumnya. Stern kemudian merangkum kelima hal tersebut menjadi satu kesatuan dalam satu bahasa, yaitu bahasa ilmu ekonomi, di mana dampak negatif emisi karbon diterjemahkan dalam angka penurunan pertumbuhan ekonomi atau GDP. Dalam hitungan Stern, GDP dunia akan minus 3% bila temperatur global naik antara 2 hingga 3 derajat Celcius. Kenaikan 5 derajat Celcius akan menghantam GDP dunia menjadi minus 10%, dan konsumsi per kapita akan turun 20% bila temperatur global dibiarkan naik hingga 6 derajat Celcius. Sedangkan biaya untuk menstabilkan laju emisi karbon agar tetap pada ambang batas yang bisa diterima lingkungan hanya membutuhkan 1% dari GDP dunia pada tahun di mana penelitian itu dibuat tentunya. Dengan memperkenalkan prinsip valuasi dalam ilmu ekonomi, Stern berhasil menggugah hati para pemangku kepentingan untuk lebih peduli pada proyek pengurangan emisi karbon. Di antaranya seperti Perdana Menteri Austria John Howard pada 1 November 2006 mengumumkan alokasi dana sebesar 60 juta dolar yang diperuntukkan bagi program pengurangan emisi karbon. Dan pembiayaan program Energiewende yang didukung oleh Parlemen Jerman pada tahun 2010, yang mana Energiewende menargetkan penggunaan 60% renewable energy dalam bauran energi nasional Jerman pada tahun 2050, dan tentu juga dibarengi dengan target pengurangan emisi karbon dalam ekonomi Jerman. Kemudian juga diikuti oleh berbagai program investasi negara maju di negara berkembang yang peruntukannya bagi pengembangan energi terbarukan. Pesan moral yang dapat dipetik dari uraian tadi adalah kita akhirnya sadar bahwa kunci kemajuan renewable energy sebenarnya bukan terletak pada ilmu keteknikan atau pengetahuan alam, tapi lebih pada ilmu ekonomi serta pengetahuan sosial, yang dengannya para pemangku kepentingan, baik yang menguasai dunia politik maupun bisnis, akan tergerak untuk peduli terhadap isu lingkungan hidup. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.